Okay, review test 1, part 5, number 1. When Tabitha was transferred to the head office in York for a farewell party, apa ini? Ini party, kalau nggak tahu artinya farewell ya party kan tahu ya. Pesta. Pesta itu titik untuk dia apa? Kira-kira Yang A kayak apa? Was held. ya was held artinya diadakan atau diselenggarakan. Sebuah pesta farewell itu perpisahan. Sebuah pesta perpisahan, farewell itu sebetulnya artinya selamat jalan sih. Farewell party ya pesta perpisahan. Sebuah pesta perpisahan diadakan untuk dia. Ya betul was held ya. Ini memang harus pasif sih. Kalau yang be held artinya kan mengadakan, oh, yang nggak pas. Harusnya diadakan. Tapi yang C ini pasti juga diadakan. Cuma tensesnya salah ini kalau yang C. Karena ini when Tabitha was transferred, ketika Tabitha dipindah. Ini kan dulu pindahnya kan, ini past tense. Berarti ini past tense juga. Jawabannya past tense juga. Betul yang A. Was held. Next, number 2. Last week, the government did several major changes to tax laws. Apa ini? Nomor 2. Jawabannya apa number 2? B, Pak. Announce. Be announced. Yang jelas ini ada last week, berarti harus past tense ya. Kalau yang A, announces present. Yang D, has. Ini ada has, berarti present juga. Kemungkinannya cuma B sama yang C. Tapi pemerintah ini, kalau yang B, simple present. Kalau yang C, was announcing past continuous. Yang B, past. Nah, yang B, simple past. Yang C, past continuous. Ini ada last week. Minggu lalu itu pemerintah mengumumkan gitu ya. Several major. Jadi betul yang be announced. Next, number 3. The new office is now here. Oh, new office apa? Station atau stationery atau station? Nah, ini must be used for all formal letters to client. Berarti apa? Yang C. Stationery. Yang C, stationery ya, betul. Stationery yang situ. Next, number 4. The conference is only in its second day, but we take 3 keynote speeches. But we are Will attend, yang A, Pak. We will attend. Loh ini, the conference is only its second day. Jadi it's is only its second day, berarti is only berarti kan present ya sekarang. Sekarang ini hari kedua, berarti mulainya kemarin. Mosok we will attend. Nah, ini ngomongin yang kemarin mulai sampai sekarang masih. Jadi konferensi itu baru berjalan hari kedua. Tapi kita titik 3 pembicara kunci. Seminar kunci. Kalau keynote speaker itu pembicara narasumber kunci atau narasumber utama. Kalau keynote speeches berarti 3 seminar utama. Padahal baru hari kedua loh ini. Mosok bukan will attend, akan menghadiri. Yang diomongin kemarin sama hari ini. Mulainya kemarin dan hari ini masih berlangsung. Ini baru hari kedua. Bukan will attend. Apa yang betul? Tensesnya yang D mungkin Pak. Have attend. Ya, tensesnya betul ini pakai perfect. Jadi udah kemarin mulainya. Ini kan udah hari kedua berarti. Jadi kami sudah menghadiri gitu. Tapi kita sudah menghadiri 3 seminar utama. Betul, have attended yang D. Number 5 sekarang. A decision on the budget has to take before the end of the week. Apa? Decision kan keputusan. Keputusan tentang anggaran titik sebelum akhir minggu ini, akhir pekan. Sebelum akhir pekan. Apa ini? Has apa? Nomor 5.
Has apa? Yang B, to be. Yang B, has to be made. Harus dibuat. Jadi keputusan tentang anggaran itu harus dibuat sebelum akhir pekan ini. Ya, betul. Has to be made. Next, number 6. Effective immediately. No one is allowed to enter the basement storage area without prior titik from security. Masalah kota baca. Prior apa? Prior itu artinya sebelumnya. Prior apa? Jadi no one is allowed, tak seorang pun diizinkan masuk ke basement without, tanpa titik dari security sebelumnya. Tanpa apa? Without apa? Yang D, authorization. Authorization, ya, authorization itu kayak apa ya, izin gitu ya. Tanpa izin sebelumnya dari security, dari pihak keamanan. Ya, betul, yang di authorization. Next, 7. The date of the parts was delayed by the strike. Apa ini? The date of the parts was delayed. Delayed itu tertunda, was delayed, tertunda. By the strike. Strike itu mogok atau demo. Jadi karena ada demo, terus titik part itu ya suku cadang. Titik suku cadangnya jadi tertunda. Apa berarti jawabnya? Yang mungkin Pak, manufacturing. Itu artinya manufacture itu pabrik, kalau manufacturing ya pembuatan gitu lah. Pembuatan suku cadangnya tertunda oleh demo, karena adanya demo atau mogok kerja. Number 8. You should contact a representative if your order is not on time. Gampang ini apa? Anda harus menghubungi salesnya jika pesanan Anda tidak titik on time, tepat waktu. Tidak apa? Yang B. Delivering? Loh, kok tidak? Delivering itu artinya mengantar. B, Pak, deliver. Yang B, deliver. Ya, betul, yang B kan. Kalau yang B betul. Diantar gitu ya. Jika pesanan Anda tidak diantar tepat waktu. Diantar pasti berarti ada B dan V3, di dalam soal sudah ada S, berarti tinggal butuh V3. Deliver, yang B, betul. Next, number 9. It has not what caused the industrial accident at the Riverside Business Park last night. Apa? It has not apa? Been determined. Been determining, yang D, C. Yang siapa yang B? Mungkin B, Pak. Has not been determined. Has not been berarti belum gitu ya artinya. Has itu sudah, tapi kalau has not jadi belum artinya. Belum ditentukan. Has not been determined. Podcast. Ya, betul yang B. Next, number 10. Management has not yet decided on the for the team building retreat. Has not yet decided berarti belum memutuskan. Apa? Tentang Location. Location, ya, gampang ini. C, location. Next, 11. According to the IT department, the new computer system should be by the end of the week. New computer system itu harus apa? Should be installed. Ya, harus diinstal, berarti kan pasif. Karena sistem komputer itu bukan menginstal, tapi ya diinstal. Berarti harus pasif. Ini jawaban ABCD yang pasif cuma yang A. Next, number 12. The investigator has been looking into what they did last week.
What apa? What happened? Yang A tadi Yang ya, Pak. Karena ini ada last week berarti harus past tense. What titik last week kan harus past tense. Pilihan jawaban A, B, C, D yang past tense itu cuma yang A sama yang C. Tapi kalau yang C was happen ini enggak ada. Happen itu intransitif sehingga tidak bisa dipastikan. Kalau seperti ini was happen ini kan pasif, salah. Betul yang A. Happen. Next, number 13. By this time next year, we will be in business in this location for 25 years. Bi apa ini? Gampang juga ini. Yang D, are going to be, mungkin, Pak. We are going to be in business in this. Sebentar. Ini ada kata next year, berarti tensesnya harus plural ya. Yang A, are ini salah, yang B, have been salah, yang C, will have been bisa betul, ada will. Yang D, are going to be juga bisa betul, karena ada are going bisa bermakna future. Tapi ini kalau konteksnya, tensesnya ada presentnya atau tidak. Karena ini kan by this time next year, pada saat ini tahun depan, maksudnya misalnya sekarang tanggal 8 April, maksudnya tanggal 8 April tahun depan, kita akan sudah berbisnis di tempat ini selama 25 tahun. Harusnya kan gitu. Bukan yang di are going to be kan berarti kita akan berbisnis di lokasi ini. Bukan gitu. Karena ini, jadi ini harus perfect ya. Have been. Tapi karena tahun depan berarti pakai will. Will have been. Betul yang C ini. Yang D salah. Itu ya. Karena konteksnya gitu. Tanggal sekarang tahun depan kita akan gitu dulu. Akan sudah berbisnis di lokasi ini selama 25 tahun. Jadi akan sudah ya future perfect yang C yang betul. Next, number 14. The new ET is able to speak 6 languages fluently according to the resume. The new apa? Accountant. Accountant ya, ini kan harus orang ya. Subject. Titik-titik yang baru itu bisa berbicara 6 bahasa, berarti orang tuh. Kalau accounting itu bidangnya. Account itu akun atau rekening. Accountable itu bisa diandalkan. Berarti accountant ini artinya akuntan ini kan orang. Betul yang A, accountant. Next, number 15. While I attended the meeting, Sandra did on the session so that everything will be ready on time. Apa ini? Baik apa? Sandra apa? Sandra did on the presentation. Sandra is working, Pak. Sandra is working hampir betul tapi masih salah. Ini kan while I attended, attended-nya kan B2 ini past tense. Ini berarti ngomongin dulu kemarin atau minggu yang lalu udah lampau ini misalnya kemarin. Kemarin itu ketika aku menghadiri rapat, Sandra sedang menyiapkan presentasi supaya segala sesuatu siap pada waktunya. Tapi ini udah lampau loh ini. Karena while I attended berarti kemarin apa sudah lampau. Jadi jangan is working. Tapi apa? Sedang menyiapkan gitu. Tapi sudah lampau, bukan is working tapi apa? Yang C berarti, Pak, was working. Iya, yang C was working. Oke, part 5 sudah. Sekarang kita ke part 6. Dear Mr. McCartney, I regret to inform you that your loan application, apa ini? Application itu di sini artinya bukan aplikasi tapi permohonan gitu kira-kira. Loan itu pinjaman. Permohonan pinjaman Anda apa? Reject itu menolak. Tapi kalau permohonan bukan menolak,
Tapi apa? Ditolak. Yang mana? Yang pasif. Nah, jadi Yang B mungkin Pak, has been rejected. ya cuma B ini yang pasif. Yang ada B ditambah V3-nya. Yang A has rejected nggak ada B-nya. Yang C reject nggak ada B, nggak ada V3. Yang D rejected nggak ada B-nya. Berarti yang dulu ya yang B ini has been rejected. Ada B yaitu dalam bentuk been, kemudian rejected V3. Berarti pasif. Betul. Next 17. Once again, I am sorry. Oh, ini salah. If you wish to reapply for a loan, we direct you to wait 6 months before resubmitting your application. We direct you apa itu? Jika Anda ingin mengajukan ulang permohonan pinjaman, kami direct Anda untuk menunggu 6 bulan. Kami apa? We apa? Advice. Kami sarankan gitu ya. Yang mana? Yang artinya menyarankan. Kami menyarankan Anda untuk yang mana? Advice ya Pak, advice. Ya advice, semua advice. Maksudnya advice yang mana? Yang A atau yang B? Yang A itu advice, yang B juga advice. Tapi beda nih, yang A itu pakai S tulisannya, kalau yang B pakai C. Beda satu huruf. Yang mana? Yang B Pak, pakai C. Yang B pakai C, advice itu ini noun, artinya saran atau nasihat. Kalau yang A, advice yang pakai S itu verb, artinya menyarankan atau menasihati. Berarti yang betul yang mana? Yang B Pak, advice. Yang B, advice pakai C itu noun, artinya saran. Yang A, advice yang pakai S, artinya verb, artinya menyarankan. Kan ini harusnya verb toh. Kami menyarankan Anda untuk menunggu 6 bulan, bukan kami saran Anda, kok saran Anda itu enggak ada. Yang B, advice yang pakai C itu noun ya. Yang A, Pak. Ya, yang A, advice. Terakhir, and I wish you succeed in your business endeavors. And I wish you apa? Luckily, lucky, luck, atau luckier. I wish you apa? Luckier mungkin Pak. Bukan, ini tuh semacam kayak orang kalau yang satu mau berjuang, entah mau ujian atau mau pertandingan atau apa gitu, berjuang yang memerlukan perjuangan, biasa orang lain mengucapkan kepada dia good luck gitu ya, semoga beruntung. Itu lengkapnya I wish you a good luck. Saya harap semoga kamu beruntung. Atau kalau orang yang pengen orang lain mengucapkan kepada dia, mendoakan dia beruntung, dia akan bilang wish me luck. Doakan aku beruntung, berhasil, wish me luck. Nah, kalau ini I wish you luck. Wish me luck, kalau ini wish you luck. I wish you luck, aku doakan kamu berhasil, artinya. Bukan luckier, tapi ya luck. Ya memang biasanya seperti ini, bukan lucky atau luckily atau luckier, memang wish itu ya wish luck. Wish me luck, wish him luck, wish you luck. Memang sudah seperti itu. Okay, next, number 19. To this end, interconnect is an exciting opportunity. Apa ini kalau ini? Interconnect apa? Is having, are having. Sebentar, interconnect itu dihitung singular, dianggap singular atau plural? Ini interconnect itu nama perusahaan ya. Jadi ini dianggap singular atau plural? Kata gantinya it atau they? Interconnect itu nama perusahaan ini berarti dianggap singular. Jadi ini bisa diganti dengan pronoun it. Berarti yang B, are having, ini salah ya. Atau yang C, have, itu juga salah. Kemungkinan is having atau has. Cuma itu.
Yang mana yang betul? Kok nggak ada respon? Jangan-jangan suara saya nggak kedengaran ini. D mungkin Pak yang S. Ya, betul yang S. Karena mempunyai S yang artinya mempunyai itu nggak usah pakai bentuk present continuous. Misalnya saya punya mobil baru ya, I have a new car, nggak usah I'm having, nggak usah gitu. Ya, betul yang D. Next, number 20. The person who is eventually accepted for the position in charge of our many social responsibility programs. Apa ini? Orang yang nantinya diterima pada posisi itu, in charge. In charge itu apa ya? Bertugas gitu, atau bertanggung jawab terhadap many social, bertanggung jawab atas program-program dan seterusnya itulah. Apa? Ini kan yang E Pak. ya, Will be. will be ya. Ini kan ada pembukaan kayak lowongan gitu. Nah, orang yang diterima nanti akan gitu ya. Nanti akan bertanggung jawab, berarti will be in charge. Itu yang. Next, number 21. A sample piece of writing should be included with your along your Application. Application. Ya, artinya permohonan atau surat lamaran gitu. Betul yang A. Sudah habis yang review test 1, sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Masih ada waktu sekitar setengah jam lebih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke unit 4. Oke, unit 4 ini agreement. Agreement di sini maksudnya agreement itu biasanya artinya persetujuan atau kesepakatan. Tapi di sini maksudnya kesesuaian ya. Misalnya kesesuaian antara subjek predicate. Kita tahu subjek itu kan ada yang singular, ada yang plural. Nah, demikian juga predicate. Predicate itu bisa berupa verb yang singular atau verb yang plural. Contohnya gini, maksud saya contohnya gini. Misalnya the book ini subjek yang singular. Cost ini predicate atau verb. Kalau subjeknya singular kan verbnya ditambah s gini. Nah, ini berarti cost yang ditambah s gini ini berarti termasuk singular verb yang singular. Cost $5 misalnya. Terus ada the books. Kalau ini subjeknya plural books. Nah, cost-nya tidak ditambah s. Nah, cost seperti ini yang tidak ditambah s ini biasanya disebut plural verb. Kata kerja yang berpasangan dengan subjek yang plural gitu maksudnya. Kalau yang cost yang ditambah s tadi adalah singular verb, maksudnya kata kerja yang berpasangan dengan subjek yang singular. Gitu ya. Seperti itu. Yang kita bahas di unit 4 itu adalah kesesuaiannya. Misalnya kesesuaian antara subjek dan predicate. Kalau subjeknya singular ya berarti dia verbnya juga harus verb yang singular. Subjeknya plural, verbnya harus verb yang plural. Yaitu subjek yang singular itu biasanya tidak berakhiran dengan huruf S. Jadi ini kan subjek, terus ini predicate. Nah, subjeknya ini subjek singular ini. Subjek yang singular seperti ini membutuhkan predicate. Nah, predicate yang singular juga pakai S.
Kalau cause-nya nggak pakai S, ya itu berarti tidak sesuai antara subjek dan predikatnya, itu tidak ada agreement, salah berarti. Tidak ada kesesuaian. Kalau ini the books, subjek yang plural, membutuhkan juga predikat yang plural. Membutuhkan predikat yang juga plural. Plural itu berarti tidak ditambah S. Predikat yang plural itu berarti tidak ditambah S. Kira-kira gini, kira-kira menghafalkannya, kalau subjeknya itu tidak berakhiran dengan S, predikatnya ditambah S. Tapi kalau subjeknya sudah berakhiran dengan S, predikatnya nggak usah ditambah S. Salah satu saja yang pakai S. Gitu ya. Biasanya sih gitu. Ini rumusnya tidak 100% benar, tapi sering sekali benar, jarang sekali meleset. Jadi asal yang pakai S satu saja. Kalau subjeknya sudah pakai S, predikatnya nggak usah. Kalau subjeknya belum pakai S, predikatnya ditambah S. Gitu ya. Jadi salah satu saja yang pakai S. Oke, sekarang kita bahas teorinya yang di ini tadi. Grammar notes. Yang pertama, subject verb agreement. Ya, ini yang kayak yang tadi saya contohkan itu. Kesesuaian subjek dan predikat. Yang pertama E. Modifiers do not affect the number of the verb. Modifier itu penjelas. Penjelas itu tidak mempengaruhi jumlah verbnya. Maksudnya apakah verb singular atau verb plural itu nggak pengaruh. Modifiernya itu tidak mempengaruhi. Contoh, the manager along with his team. Nah, along with his team ini modifier penjelas. Itu bisa diabaikan saja karena tidak mempengaruhi. Yang kita lihat singular atau pluralnya ya subjeknya, bukan modifiernya, yaitu the manager. Ya ini yang kita lihat singular pluralnya. Manager singular berarti predikatnya wants to hold, betul ya. Manager tidak pakai S, wants-nya pakai S. Next, yang B. Expressions of time, distance, price, and weight. Bentuk-bentuk waktu, jarak, harga, dan bobot itu dianggap singular. Sehingga dia membutuhkan singular verb. Contohnya misalnya, $20 is, padahal 20, padahal 20. Tapi karena ini $20 itu price, harga, maka ini dianggap singular. Sehingga predikatnya is, bukan A. Next, yang C. With fractions, fractions itu pecahan. 2/5, 3/4, kayak gitu ya, fraction pecahan. Pecahan atau yang nilainya sama dengan itu. The noun in the of phrase determines the number of the verb. Yang menentukan singular atau pluralnya adalah noun yang muncul setelah of. Noun yang muncul setelah kata of. Contoh, 2/3 of the land, nah berarti land yang menentukan. Land ini kan singular, berarti predikatnya has been or sold, betul has. Yang ini 2/3 of the products, yang kita lihat singular atau pluralnya adalah noun yang muncul setelah of, berarti products. Products ini kan plural, berarti predikatnya have been sold, bukan has tapi have. Gitu ya. 2/3-nya pecahannya ini enggak berpengaruh, tidak menentukan. Yang menentukan adalah noun yang muncul setelah of. Sekali lagi, jika ada pecahan, yang menentukan singular atau pluralnya adalah noun yang muncul setelah of. Jadi pecahannya bisa saja kita abaikan, nggak usah perhatikan pecahannya. Yang menentukan adalah noun yang muncul setelah of. Berikutnya, the number of the verb is determined by what is next to it in the sentences with either A or B or neither A nor B. Jadi kalau ada either A or B, yang menentukan adalah yang B, yang terakhir, yang disebut kedua. Kalau ada neither A nor B, yang menentukan adalah yang B, yang disebut kedua. Contoh, either the departmental head or his staff members. Nah, yang menentukan adalah yang kedua, his staff members ini berarti kan plural. Kalau the departmental head itu cuma satu singular. Tapi bukan ini yang menentukan. Yang menentukan adalah yang disebut yang kedua, yaitu yang his staff members itu. Karena members itu plural, maka predikatnya are. Gitu ya. Bawahnya note. When the subject begins with not only,
A, but also B, or B as well as A, the number of the verb is determined by B. Jadi kalau not only A but B, yang menentukan yang B, berarti yang terakhir atau yang disebut kedua. Sama kayak either or dan neither nor tadi. Jadi sekali lagi kalau ada either or, ada neither nor, ada not only but also, yang dilihat singular atau pluralnya adalah yang muncul kedua atau yang terakhir. Tapi kalau as well as, itu yang menentukan yang pertama, B-nya kan di awal. Jadi misalnya Johnny as well as his friends, nah itu yang menentukan Johnny, yang dilihat singular pluralnya adalah Johnny yang pertama. Nah, yang muncul pertama. Itu ya, jadi yang perlu diingat, either or, neither nor, not only but also, yang menentukan yang belakang. As well as, yang menentukan yang depan. Itu yang diingat. Berikutnya adjektif determine dengan noun agreement. Kesesuaian antara adjektif atau determiner dengan noun. Karena ada adjektif atau determiner tertentu itu memang sudah menunjukkan, misalnya nih ya, this itu kan singular. This dan that itu diikuti singular noun. Nggak boleh misalnya this books, itu nggak boleh. This atau that harus diikuti singular. Tapi kalau this dan those ini diikuti plural. These books boleh, betul. Those books betul. Nah ini malah nggak boleh diikuti singular. Those book, nah gitu nggak boleh. Those itu harus diikuti plural. Itu ya. Berikutnya, every contract, yang sebelah kiri ini singular. Every itu dianggap singular, meskipun kayaknya banyak ya. Every student, setiap siswa, kayaknya banyak, tapi ini dihitung singular seperti ini. Berikutnya, another file, another juga dihitung singular. Each car, each juga dihitung singular. Tapi kalau yang ini, all contracts, nah ini plural. Several files, plural. Most, plural. Jadi most, several, all ini dihitung plural. Tapi ada catatan yang ingin saya tambahin. Ada catatan tambahan gini. Tadi disebutkan all, ini kan diikuti plural ya, all contracts tadi. Berarti ini plural. All itu berarti termasuk plural. Tapi kalau all of, nah ini yang mau saya bahas. All of itu bisa diikuti singular noun, bisa diikuti plural noun. Misalnya all of the books, ini plural. Tapi boleh juga all of the book-nya singular. Ini juga boleh. Jadi all of itu bisa diikuti singular, bisa diikuti plural. Nah, yang menentukan ya yang muncul setelah of itu. Kalau all of the books berarti plural. Misalnya all of the books are expensive. Berarti bukunya ada lebih dari satu ini. Semua buku-buku itu mahal. Tapi kalau yang bawah all of the book ini bukunya cuma satu. Misalnya maksudnya all of itu semua bagian. Bukunya cuma satu. Tapi semua bagiannya misalnya interesting. All of the book is interesting. Gitu pakai is. Karena ini singular. Is interesting. Tapi kalau yang all of the books ini plural sehingga all of the books are expensive. Ya, ini ya. Oke, kembali ke yang tadi. Tadi ada notes. Note ini catatan. Every and another may be followed by either a singular or plural. Every maupun another itu boleh diikuti oleh singular noun, boleh juga diikuti oleh plural yang berhubungan dengan waktu dan jarak. Misalnya every day ya, betul every diikuti. Nah, day itu berhubungan dengan waktu. Every mile, mile itu berhubungan dengan jarak. Another week, another mile, ini juga week itu waktu, mile itu jarak. Nah, yang seperti ini kalau berhubungan dengan waktu dan berhubungan dengan jarak, ini ternyata boleh every maupun another boleh diikuti plural. Contohnya every 2 days, nah ini setiap 2 hari karena harinya ada lebih dari satu ya pakai plural. Every 2 days atau every 2 miles, setiap 2 mil. Berikutnya another 2 weeks, 2 minggu kemudian,
another kubik. Another too much, 2 mil berikutnya. Itu kira-kira. Jadi every dan another boleh diikuti plural jika berhubungan dengan waktu atau jarak. Berikutnya noun pronoun agreement, kesesuaian noun dan pronounnya. Pronoun itu kan kata ganti atau kata yang menggantikan noun. Nah, ini harus sesuai dengan yang digantikan. Misalnya benda yang singular itu boleh bisa diganti dengan it. Misalnya the book is mine, terus it is expensive. It itu mengajukan the book singular. Tapi kalau the books are mine, kata gantinya they. They are expensive. Jadi they itu tidak hanya untuk orang, tapi bisa juga untuk benda, asal bendanya plural. Contoh, pronoun is included must agree with. Jadi pronoun termasuk refleksif pronoun, yang contohnya yang myself, yourself, themselves itu refleksif pronoun. Itu harus agree, harus sesuai antara pronoun itu dengan antecedent, dengan yang diacu. Contoh, the members of John's department are early risers. They rise, they ini mengacu ke members of John's department. Berarti kan plural, members. Anggota-anggota departemennya John, itu plural. Berarti kalau mau diganti dengan pronoun ya they, itu bukan it. Not it. Nah, kalau it salah. Berikutnya, they advise her to take care of herself. Mereka menasihati dia untuk mengurusi dirinya sendiri ya. Herself ini mengacu ke her. Berarti sudah sesuai. Jangan themselves. Mereka menasihati dia untuk mengurusi dirinya sendiri, bukan mengurusi diri mereka. Oke, sudah selesai kita bahas teorinya. Ada pertanyaan? Untuk subjek, untuk agreement. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang yang ini part 5 silahkan dikerjakan. Nomor 1 sampai nomor 15. Silahkan dikerjakan.